Bima duduk di sudut ruang tamu, matanya terpaku pada tumpukan tagihan yang belum terbayar. Suasana rumahnya sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Sudah berbulan-bulan, ia dan teman-temannya terperangkap dalam masalah keuangan yang tak kunjung selesai. Bisnis kecil yang dijalaninya bangkrut, utang bertambah, dan kini mereka terancam kehilangan segalanya. Dira, temannya yang paling dekat, baru saja datang. Wajahnya pucat, seperti menanggung beban yang sangat berat. Bim, aku nggak tahu lagi. Semua sudah terlalu terlambat. Kalau kita nggak cari cara cepat, kita benar-benar habis. Bima tahu apa yang Dira maksud. Semua orang yang datang padanya untuk meminjam uang, sudah menuntut pembayaran. Bahkan beberapa di antaranya mulai mengancam. Mereka sudah terpojok, dan tak ada jalan keluar lain. Aku sudah dengar sesuatu, Bim, kata Dira pelan, ada cara cepat, tapi, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Bima menatap Dira, cemas. Apa maksud kamu? Pesugihan, jawab Dira, lalu menunduk, seolah malu mengucapkannya. Ada orang yang bisa bantu kita. Kita cukup datang ke Gunung Salak, melakukan ritual di sana. Konon katanya, orang yang mengikuti ritual itu bisa dapat kekayaan dalam sekejap. Bima merasa dadanya berdegup kencang. Gunung Salak. Tempat yang sudah lama dikenal karena jalur pendakiannya yang berbahaya dan banyaknya kisah mistis yang beredar. Di sana, banyak orang hilang tanpa jejak. Dan menurut rumor yang beredar, tempat itu menjadi tempat persembahan bagi mereka yang ingin kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Kita serius mau lakukan itu? Tanya Bima, nada suaranya rendah. Meskipun ia merasa tidak nyaman dengan ide itu, perasaan putus asa yang lebih besar membuatnya sulit berpikir jernih. Dira mengangguk. Aku sudah dengar langsung dari orang yang pernah mencobanya. Hanya butuh tekad yang kuat dan tak boleh ragu. Kalau kita berhasil, kita bisa bebas dari semua masalah ini. Uang, bisnis, semua akan datang dengan mudah. Bima terdiam. Ia membayangkan kehidupan mereka yang terus terjerat utang dan kemiskinan. Setiap hari, pikirannya dipenuhi rasa cemas dan takut akan masa depan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Jika itu yang harus dilakukan untuk keluar dari jerat ini, Bima merasa tak ada pilihan lain. Bagaimana caranya? Tanya Bima akhirnya, suaranya tegas meski ada sedikit gemetar. Dira melihatnya dengan mata penuh harap. Kita pergi bersama beberapa orang. Ada ritual yang harus dilakukan di tengah hutan Gunung Salak. Konon, hanya dengan mengikuti petunjuk orang yang berpengalaman, kita bisa mendapat kekayaan. Tapi sekali lagi, kamu harus siap dengan risikonya. Bima menatap Dira lama, seolah mencoba membaca maksud dalam kata-katanya. Namun, ia sudah terlalu terhimpit oleh keadaan. Jika ini yang mereka pilih, mereka harus melakukannya bersama-sama. Semua sudah terlalu jauh, dan tak ada jalan lain. Aku ikut. Tapi kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Dira tersenyum, meskipun senyum itu terasa kaku. Kita akan pergi malam ini, langsung ke Gunung Salak. Aku sudah siapkan semuanya. Setelah pertemuan itu, Bima merasa hatinya semakin berat. Ia tahu apa yang akan mereka lakukan bukanlah hal yang biasa. Semua kisah yang pernah ia dengar tentang Gunung Salak kembali terbayang. Orang hilang, suara aneh yang terdengar di malam hari, dan kabar-kabar mistis yang tak pernah jelas kebenarannya. Tetapi di tengah kesulitan yang semakin mendalam, rasa takut itu kalah oleh rasa putus asa. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Bima. Reza dan Aldo sudah hadir. Keduanya tampak tegang meski berusaha untuk terlihat santai. Mereka semua tahu apa yang akan mereka lakukan, meskipun tak ada yang benar-benar ingin membicarakannya. Hanya keteguhan hati yang membuat mereka bertahan. Siap? Tanya Bima, suaranya terdengar lebih percaya diri daripada yang ia rasakan. Reza mengangguk. Kita sudah tak punya pilihan lain, Bim. Aldo, yang selama ini lebih suka memilih jalur praktis, menatap Bima. Kita harus tetap fokus. Jangan ada yang ragu. Kalau kita berhasil, semuanya akan berbalik.
Bima tahu, tak ada jalan mundur. Mereka harus melangkah ke Gunung Salak, menyusuri jalur yang berbahaya, dan mengikuti ritual yang entah akan membawa apa bagi mereka. Satu hal yang pasti, mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, dalam keputusasaan, mereka tak melihat jalan keluar selain itu. Ya sudah, kita berangkat, kata Bima, meskipun di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Perjalanan mereka menuju Gunung Salak dimulai dengan harapan yang tinggi dan perasaan takut yang semakin menghantui. Saat mobil mereka mulai meninggalkan kota, Bima menoleh ke belakang, merasa bahwa mereka mungkin sedang melangkah ke dalam sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun, saat itu, harapan akan hidup yang lebih baik telah menggantikan segala keraguan. Mereka terus melaju, tanpa tahu apa yang menunggu mereka di depan. Setiap tikungan jalan menuju Gunung Salak seolah mempercepat detak jantung Bima. Mereka akan segera sampai di tempat yang tak terjamah, tempat yang akan mengubah hidup mereka, entah menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Pagi baru saja menyingsing ketika mobil yang mereka tumpangi mulai memasuki kawasan Gunung Salak. Udara di luar terasa dingin dan segar, namun di dalam mobil, rasa cemas mulai merayap ke dalam hati Bima. Selama perjalanan, suasana lebih banyak diisi dengan diam. Setiap kali mata Bima menatap keluar jendela, ia merasa seperti ada sesuatu yang memerhatikan mereka. Terutama ketika gunung itu semakin mendekat. Sebelum mereka sampai di titik pendakian, Bima memutar kepala dan melihat ke arah teman-temannya. Dira terlihat termenung, wajahnya semakin pucat. Reza, yang biasanya tampak santai, kali ini tampak gelisah. Hanya Aldo yang terlihat lebih tenang, meski matanya tidak lepas dari jalanan yang mulai berkelok. "Apa kita benar-benar harus melakukannya?" tanya Dira, suaranya lirih. Ada keraguan yang begitu jelas terdengar dalam setiap kata yang diucapkannya. Bima tidak langsung menjawab. Ia menghela napas, menatap jalanan yang semakin menanjak. "Kita sudah di sini, Dira. Tidak ada jalan mundur." "Aku tahu," Dira menjawab pelan, matanya kini menatap kosong ke depan. "Tapi aku tidak pernah merasa seburuk ini. Gunung Salak, banyak orang yang hilang di sini." Bima menatap puncak gunung yang hampir tertutup kabut. Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi ia tak bisa mengatakannya. Tak bisa mengungkapkan ketakutannya. Bima sudah terlalu terjebak dalam rasa putus asa. Di saat-saat seperti ini, otaknya seperti membela diri. Apapun bisa diterima, asalkan ada harapan. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di sebuah area parkir yang terletak di kaki Gunung Salak. Pemandu yang mereka temui sebelumnya sudah menunggu di sana, mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang tampak dingin. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Wira, seorang pemandu yang mereka percayai bisa membawa mereka ke tempat ritual yang dimaksud. "Dari sini, kita harus berjalan kaki," kata Pak Wira, suaranya berat dan tegas. "Jangan berbicara terlalu banyak. Hutan ini punya pendengaran yang tajam." Bima hanya mengangguk dan memimpin langkah pertama. Suasana hutan yang lebat segera menyambut mereka, dengan suara-suara alam yang terdengar begitu nyata, namun tidak nyaman. Semakin jauh mereka masuk ke dalam, semakin terasa ketegangan di udara. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga yang diam, seolah menunggu kehadiran mereka. Pak Wira berjalan di depan, tanpa berkata-kata. Dia tahu persis jalannya, menelusuri jejak yang tampaknya sudah biasa dilalui. Setiap langkah terasa semakin berat, meskipun mereka belum terlalu jauh. Bima merasa seperti hutan itu tidak hanya membungkus mereka secara fisik, tetapi juga secara mental. Setiap pepohonan yang mengerucut ke atas, dan setiap suara angin yang berdesir di antara ranting-rantingnya, terasa seperti ada yang mengawasi. "Aku merasa nggak enak, Bim," bisik Reza, yang akhirnya membuka suara setelah beberapa saat diam. "Ada yang aneh di sini. Kita kayaknya sedang dimonitor." Bima melirik ke arah Reza, dan menoleh sedikit ke belakang. Aldo tampak lebih tenang, meskipun jelas ada kekhawatiran di matanya. "Jangan terlalu dipikirin, Reza. Fokus aja,
Jawab Bima, berusaha menunjukkan ketenangan meski dirinya sendiri mulai merasa gelisah. Mereka terus berjalan menembus hutan yang semakin gelap. Angin mulai berhembus kencang, menggoyang-goyang ranting pohon dan membuat suasana semakin mencekam. Suara-suara alam seperti menjadi lebih keras, dan setiap langkah kaki mereka terasa semakin berat. Bima bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam hutan ini. Hutan itu seolah menelan suara, menjadikan tempat itu terasa sangat sunyi meskipun penuh dengan kehidupan. "Apa kita sudah dekat?" tanya Dira, suaranya lebih cemas dari sebelumnya. Pak Wira yang berjalan di depan tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sejenak, dan mengangguk perlahan. "Kita sudah hampir sampai. Bersiaplah." Namun, saat Pak Wira mengucapkan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, langit yang semula cerah berubah gelap. Awan hitam menggulung cepat, menutupi cahaya matahari, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Bima merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Apa yang terjadi?" tanya Aldo dengan suara yang mulai tegang. "Kenapa mendung begitu cepat?" Pak Wira tetap diam, hanya melangkah lebih cepat, seolah tidak terpengaruh dengan perubahan cuaca yang begitu mendalam. Bima, Dira, dan Reza saling berpandangan, namun tak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu, sesuatu sedang terjadi. Mereka semakin dekat ke titik yang mereka tak bisa hindari. Ke titik tanpa kembali. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di sebuah clearing yang luas. Di tengahnya, terdapat batu besar yang menjulang, seolah menjadi tempat alami untuk sebuah ritual. Batu itu tampak sangat kuno, dengan permukaan yang tertutup lumut hijau, dan beberapa ukiran yang tidak dapat dikenali. Pak Wira berhenti di depan batu itu dan menoleh ke arah mereka. "Ini tempatnya," katanya, suara seraknya membuat bulu kuduk Bima merinding. "Tepat di sini, ritual harus dimulai." Bima merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Dira sudah mulai tampak sangat cemas, sementara Reza lebih banyak diam. Aldo berdiri dengan tangan terkepal, namun matanya tajam memandangi batu besar itu. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Aldo. Pak Wira menatap mereka dalam-dalam, lalu mengangguk. "Kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan ragu. Jika kalian ragu, ritual ini tidak akan berhasil." Bima menatap batu itu dengan perasaan campur aduk. Tak jauh dari situ, di antara kabut yang mulai menyelimuti tempat itu, Bima merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Terasa semakin berat, semakin menekan, dan semakin dekat. Dengan satu langkah lagi, mereka akan benar-benar berada dalam kekuatan yang tak bisa dipahami. Mulailah, suara Pak Wira terdengar lagi, lebih rendah. "Kita tidak punya banyak waktu." Bima melangkah maju, mencoba menepis segala rasa takut yang mulai membanjiri pikirannya. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama setelah ini. Apa yang akan mereka temui di dalam ritual ini jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Batu besar itu terlihat seolah hidup, memancarkan aura yang tak dapat dijelaskan. Kabut yang perlahan turun menambah ketegangan di udara. Bima menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Tangannya terasa dingin, meskipun udara sekitar agak panas. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di tengah kesunyian hutan yang pekat. Pak Wira berdiri di depan batu besar, tangannya terangkat tinggi, seperti memanggil sesuatu. Wajahnya tak bisa dibaca, namun matanya yang tajam terlihat begitu serius. Di sampingnya, Dira tampak sangat cemas, wajahnya pucat, dan tangan yang gemetar mencengkram erat ujung bajunya. Reza yang biasanya lebih santai kali ini hanya bisa diam, menyembunyikan ketakutannya di balik tatapan kosong. Bima mengatur napasnya. Ia tahu, inilah saatnya. Tak ada lagi jalan mundur. "Pak Wira, apa yang harus kami lakukan?" tanya Bima dengan suara tegas, meski hatinya berdebar kencang. Pak Wira menoleh sejenak, matanya menatap Bima tajam. "Duduklah di sekitar batu ini. Fokuskan pikiranmu pada tujuan kalian.
Jangan ada satupun dari kalian yang ragu. Rasa ragu akan menghancurkan segalanya. Bima mengangguk pelan. Ia mengajak teman-temannya duduk melingkar di sekitar batu besar itu. Langkah pertama sudah mereka ambil, dan sekarang mereka harus mengikuti ritual ini dengan sepenuh hati, tanpa ragu sedikit pun. Dira, Reza, dan Aldo duduk di sekelilingnya, masing-masing tampak masih bergumul dengan perasaan mereka sendiri. Pak Wira mulai merapal sesuatu dalam bahasa yang tidak bisa mereka pahami. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar serak dan berat, seakan bukan berasal dari tubuh manusia. Setiap kata yang diucapkannya semakin menambah ketegangan yang sudah menyesakkan dada. Semakin lama, suara itu semakin keras, dan kabut di sekitar mereka semakin pekat. Bima menatap sekelilingnya. Suasana semakin mencekam. Semua yang ada di sana, bahkan hutan yang mereka pijak, seakan-akan mulai hidup. Seiring dengan kata-kata Pak Wira yang terus bergema, Bima merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam hutan. Telinganya menangkap suara berdesir, seperti angin yang berhembus dengan keras. Namun tidak ada angin di sana. Reza yang duduk di sebelahnya, tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, seolah-olah merasa ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. "Kalian dengar itu?" bisiknya. "Seperti ada yang mendekat." Bima hanya mengangguk, meskipun tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Hatinya berdebar lebih keras. Sesuatu memang sedang mendekat. Sesuatu yang tak tampak oleh mata manusia. Pak Wira berhenti sejenak, lalu menatap mereka semua. "Sekarang, kalian harus fokus. Pikirkan apa yang kalian inginkan. Uang, bisnis, kekayaan, semua itu ada di ujung ritual ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang kalian dapatkan harus dibayar dengan harga yang setimpal. Tidak ada yang gratis." Bima menatap Pak Wira, merasakan ketegangan semakin menambah beban di pundaknya. Apapun yang akan mereka dapatkan, mereka harus siap dengan akibatnya. Ini adalah jalan yang mereka pilih, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Siapkan pikiran kalian. Jangan berpikir tentang hal lain selain tujuan kalian, lanjut Pak Wira. Bawa niat kalian dengan sungguh-sungguh. Dengan suara berat, Pak Wira kembali merapal mantra yang semakin tidak bisa dimengerti. Suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba, Bima merasakan udara di sekelilingnya berubah. Seakan ada sesuatu yang memeluk mereka dengan erat. Hawa panas yang tak wajar menyelimuti tubuhnya. Perlahan, seolah-olah langit mulai berputar, dan kabut yang sebelumnya hanya menutupi tanah mulai merayap lebih tinggi, menyelimuti seluruh area mereka. "Apa yang terjadi?" Dira hampir berteriak, suaranya bergetar. "Ayo, tetap fokus," suara Pak Wira terdengar lebih keras. "Kalian harus melewati ini." Bima menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Semua pikirannya terfokus pada satu hal, keluar dari masalah yang menghimpit. Bisnis yang bangkrut, utang yang menumpuk, semua itu harus selesai malam ini. Ia ingin hidup yang lebih baik. Ia ingin kehidupan yang tanpa beban. Bima berusaha menggenggam impian itu dengan sepenuh hati, berharap bisa mengubah nasibnya. Namun, saat ia membuka mata, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kabut yang semula mengalir pelan kini bergerak lebih cepat, mengelilingi mereka seperti angin puting beliung. Suara berdesir terdengar keras, seolah ada ribuan suara berbisik di telinga mereka. Bima merasa tubuhnya seperti diikat oleh kekuatan tak tampak. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Ada yang salah," bisik Reza. Wajahnya tampak sangat pucat. "Apa yang sedang terjadi, Bim?" Bima mengerjap, menoleh ke teman-temannya. Dira terlihat sangat ketakutan, matanya melirik ke sekeliling dengan cemas. Aldo, yang biasanya terlihat tenang, kini menggigit bibir bawahnya, tubuhnya sedikit gemetar. Pak Wira berdiri tegak, tak tergoyahkan. "Jangan ragu. Jangan pernah ragu. Kekuatan ini tidak akan datang kalau kalian tidak sepenuhnya percaya." Bima merasa dadanya semakin sesak. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh semakin keras.
Bima bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan gelap di sekitar mereka. Hatinya mulai diliputi rasa takut yang tak bisa ia kendalikan. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat. Seperti sosok manusia, namun lebih tinggi, lebih besar, dan begitu gelap sehingga sulit dikenali. Bayangan itu bergerak melintas di depan mereka, mengeluarkan suara gemuruh yang membuat tubuh Bima membeku. Bima berusaha untuk tetap tenang, namun detak jantungnya hampir menghancurkan tenggorokannya. Kalian harus tetap fokus, suara Pak Wira terdengar serak, menembus ketegangan yang semakin dalam. Namun, saat bayangan itu semakin mendekat, Bima merasakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Kabut itu seolah-olah menyelimuti dirinya sendiri, menjadikannya terperangkap dalam kegelapan yang semakin pekat. Dan di dalam kegelapan itu, Bima mendengar suara yang sangat familiar, suara langkah kaki mereka sendiri, namun kali ini terasa lebih berat, lebih dalam. Seolah ada yang berjalan bersamaan dengan mereka, di luar kendali. Ini bukan apa yang kita bayangkan. Bisik Bima dengan suara serak. Bima hampir tak bisa bernapas. Suara langkah kaki yang mengikutinya semakin keras, lebih berat. Seolah ada sesuatu yang tidak hanya mengikuti, tetapi juga mengamati mereka dengan saksama. Angin yang semula tenang kini berubah menjadi tiupan kencang yang membawa kabut semakin pekat, menutupi pandangan mereka. Dira, Reza, Aldo. Bima berteriak, mencoba menyadarkan teman-temannya. Namun, suaranya seakan tenggelam dalam hutan yang semakin gelap ini. Dira menatap ke sekeliling dengan mata yang sangat ketakutan, tubuhnya gemetar. Apa itu? Apa yang kita lakukan di sini, Bim? Suaranya hampir tak terdengar, tertutup oleh suara angin yang berdesir kencang. Tangannya gemetar, dan ia tampak hendak berdiri, tapi kakinya seakan tertahan. Aldo mengerutkan kening, dan dengan hati-hati, ia berdiri. Bima, ini bukan ritual biasa. Ada yang salah. Aku bisa merasakannya. Lihat. Ia menunjuk ke arah kabut yang semakin tebal. Kita harus keluar dari sini. Ini tidak aman. Bima menoleh ke Pak Wira, yang masih berdiri di tengah-tengah batu besar, tampak seperti tidak terpengaruh dengan perubahan keadaan yang semakin buruk. Namun, wajahnya tampak sangat serius. Pak Wira, apa yang terjadi? Kenapa ini menjadi seperti ini? Pak Wira berbalik perlahan, matanya penuh peringatan. Jangan tanya. Semua ini sudah jalan yang kalian pilih. Sekarang, kalian harus menerima konsekuensinya. Mata Bima membelalak. Konsekuensi? Apa maksud Anda? Bima mulai merasa terperangkap. Ia tidak tahu lagi apakah ini masih bagian dari ritual yang telah dijanjikan atau sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang tak terduga. Pak Wira melangkah mendekat, dan suaranya semakin rendah, seakan hanya bisa didengar oleh Bima dan teman-temannya. Kalian ingin pesugihan, kan? Kalian ingin kekayaan, kesuksesan? Tapi ada harga yang harus dibayar. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal jiwa kalian. Dan jiwa yang sudah terikat di sini tidak akan bisa kembali. Bima merasa punggungnya merinding. Kata-kata Pak Wira seakan menancap dalam-dalam. Jiwa? Apa maksudnya? Apa kalian benar-benar percaya bahwa dunia ini berjalan tanpa ada yang mengawasi? Semua hal ada keseimbangannya. Kekuatan yang kalian coba panggil datang dengan harga. Kalian ingin kekayaan, tapi kalian tidak siap untuk menanggung akibatnya. Bima ingin mengeluarkan kata-kata untuk membela diri, tetapi seolah ada yang menahan kata-kata itu di tenggorokannya. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, hampir tak mampu berdiri tegak. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka bergerak lebih cepat. Angin yang tadinya hanya berdesir kini berputar-putar seperti badai kecil, mengangkat dedaunan dan ranting pohon yang ada di sekitar mereka. Dalam sekejap, kabut itu menutupi wajah mereka, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara bisikan yang sangat dalam. Tidak jelas apa yang mereka katakan, tetapi semakin lama suara itu semakin keras, hampir seperti seruan yang datang dari kedalaman bumi. Jangan dengarkan itu.
Pak Wira berteriak, mencoba menenangkan mereka. Namun suaranya seperti tenggelam dalam hiruk-pikuk suara yang semakin ramai. Kalian harus tetap fokus pada tujuan kalian. Jangan biarkan mereka masuk ke pikiran kalian. Bima berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Matanya mulai berkunang-kunang, dan dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia merasa seolah-olah dirinya berada di luar tubuhnya. Bayangan hitam bergerak di sekitar mereka, semakin mendekat, dan suara bisikan itu semakin jelas, membentuk kata-kata yang mengerikan. Ambil saja, ambil semuanya, tapi bayar dengan nyawa. Dira menjerit, seolah terkejut dengan suara itu. Tidak, aku tidak mau. Ini tidak seperti yang aku bayangkan. Namun, suaranya seakan hilang di telan angin. Bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat. Masing-masing bayangan memiliki bentuk yang berbeda. Beberapa tampak seperti manusia, namun tubuh mereka tidak jelas, kabur dan penuh bayangan gelap. Wajah-wajah mereka tersembunyi, namun mata mereka bersinar terang, seperti api yang menyala di tengah kegelapan. Reza berlari, berusaha menyelamatkan diri. Kita harus keluar dari sini, teriaknya dengan ketakutan yang nyata di suara. Tetapi setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawah kakinya terasa seperti lengket, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Aldo, yang sebelumnya tenang, kini terhuyung, terjatuh ke tanah. Tangannya berusaha meraih tanah, tetapi seakan ada kekuatan lain yang mendorongnya ke dalam kabut yang semakin pekat. Apa ini? Apa yang terjadi? Aldo bergumam, suaranya hampir tak terdengar di tengah kekacauan ini. Bima merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditarik ke dalam pusaran gelap yang tak bisa ia hindari. Kabut semakin tebal, suara-suara bisikan semakin menggema. Ia berusaha berdiri tegak, berusaha untuk melawan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Kita harus keluar, bisik Bima, mencoba mengingatkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa kabut ini bukan hanya menghalangi penglihatan mereka, tetapi juga mengaburkan pikiran mereka. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan kabut itu semakin menyesakkan. Pak Wira berdiri diam, wajahnya tampak penuh dengan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Inilah yang kalian pilih. Inilah jalannya. Kalian harus siap untuk melangkah lebih dalam. Bima menggigit bibirnya, menahan perasaan panik yang mulai melanda dirinya. Tapi, apa yang kita bayar dengan nyawa? Tanyanya hampir tak terdengar. Apa yang harus kita bayar? Pak Wira menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Harga itu, sudah mulai diambil. Kalian tidak bisa mundur sekarang. Tiba-tiba, kabut itu seolah menghilang dalam sekejap. Semua suara berhenti. Suasana kembali menjadi sunyi, mencekam. Hanya ada mereka yang terdiam di tengah keliling itu, dengan perasaan yang tak bisa digambarkan. Apa yang terjadi tadi? Bima tak tahu lagi. Semua terasa sangat nyata, namun sekaligus sangat jauh dari kenyataan. Namun, di dalam kesunyian yang tiba-tiba ini, ada sesuatu yang membuat Bima semakin ketakutan. Sesuatu yang lebih gelap, lebih mengancam, dan sangat dekat. Bima merasa dirinya tenggelam dalam kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Kabut yang sebelumnya tebal dan pekat kini menghilang begitu saja, seolah-olah disapu angin. Namun, ketenangan ini justru semakin menyesakkan. Ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tak tampak namun jelas terasa. Ia bisa merasakan napasnya yang semakin cepat, dan tubuhnya yang semakin lemas seakan tak mampu menahan ketegangan yang terpendam. Dira berdiri, wajahnya pucat. Apa yang baru saja terjadi? Di mana kabut itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia menoleh ke sekeliling, berharap menemukan jawaban di antara pepohonan yang gelap dan sunyi. Bima tidak menjawab. Ia juga tidak tahu harus berkata apa. Sejak ritual dimulai, semuanya terasa semakin aneh. Kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul di depan mata mereka. Semua terasa begitu nyata, namun ada perasaan seolah-olah mereka sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aldo, yang tadinya tampak lebih tenang, kini terlihat tidak bisa diam. Ia menggelengkan kepala,
berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap. Kita harus pergi, Bim. Ini bukan tempat kita. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Bima menatap Aldo, mencoba menenangkan dirinya. Kita sudah jauh. Kita tidak bisa mundur sekarang. Reza, yang sejak tadi hanya diam, kini berjalan mendekat. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. Kalian tidak merasa itu? Ada yang salah di sini. Ini lebih dari sekadar ritual. Sesuatu yang tidak kita tahu sedang mengintai kita. Pak Wira, yang sedari tadi berdiri diam, akhirnya berbicara. Suaranya tetap tenang, namun Bima bisa merasakan ada ketegangan yang terpendam. Kalian masih ingin melanjutkan? Tanyanya, tatapan matanya tajam, seolah menilai setiap keputusan yang mereka buat. Bima menggigit bibirnya. Ia tahu betul apa yang dimaksud oleh Pak Wira. Ini bukan lagi tentang mencari kekayaan atau meraih impian. Ini sudah berubah menjadi sebuah pilihan yang menguji sejauh mana mereka bisa bertahan. Jika mereka mundur sekarang, mungkin mereka akan kehilangan segalanya. Tetapi jika mereka terus maju, apa yang akan mereka hadapi? Ya, jawab Bima akhirnya, dengan suara yang lebih mantap dari yang ia rasakan. Kita tidak bisa mundur. Kita sudah sampai sejauh ini. Dira memejamkan matanya, berusaha menenangkan diri. Tapi, ini tidak seperti yang aku bayangkan. Aku merasa seperti kita sudah masuk ke dunia lain. Bima mengangguk pelan. Aku juga merasakannya. Ia menoleh ke Pak Wira, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak Wira tidak langsung menjawab. Ia melihat mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Sekarang kalian harus membayar. Kalian ingin pesugihan, kalian ingin kekayaan, tapi kekuatan yang kalian panggil tidak datang dengan cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar, dan itu bukan sesuatu yang bisa kalian pilih. Bima menelan ludah. Apa maksudnya? Apa yang harus kami bayar? Pak Wira memandang mereka dalam diam, sejenak. Harga yang kalian bayar adalah sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang bisa kalian dapatkan. Sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang kalian cintai. Bima merasa tubuhnya kaku. Kata-kata Pak Wira semakin membingungkan. Jadi, kami harus kehilangan sesuatu? Pak Wira mengangguk perlahan, itulah yang terjadi. Semua ada konsekuensinya. Kalian akan tahu apa yang kalian kehilangan, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Di saat itu, Bima merasakan ada yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dan langkahnya semakin terasa seperti berjalan di atas pasir yang semakin dalam. Ia menoleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Hanya hutan yang gelap dan angin yang berhembus pelan. Namun, hatinya tetap merasa ada sesuatu yang mengintai. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Suara bisikan yang datang dari segala arah. Ambil semuanya, bayar dengan nyawa. Bima menutup telinga, berusaha mengusir suara itu, tetapi suara bisikan itu semakin jelas, semakin mendalam, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia bisa merasakan tubuhnya mulai lemas, hatinya semakin berat. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan merayapi setiap sel tubuhnya. Tidak, teriak Dira dengan suara serak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tampak benar-benar terkejut. Aku tidak mau ini. Aku tidak mau kehilangan apapun. Aldo, yang duduk terdiam di tanah, kini bangkit dan berjalan mundur. Kita harus pergi, Bima. Aku merasa ada yang memanggil kita ke tempat yang lebih gelap. Bima berusaha tetap tenang, meskipun dadanya terasa sesak. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus bertahan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di depan mereka, tanah mulai bergetar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah, makin lama makin kuat. Suara gemuruh itu semakin keras, seperti tanah yang terbelah. Bima merasakan getaran itu menyusup ke dalam tubuhnya, seakan menyentuh sumsum tulangnya. Tanpa bisa menahan diri, ia terjatuh ke tanah,
sementara teman-temannya juga ikut terjatuh. "Ini, apa ini?" teriak Reza, wajahnya dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Kita harus keluar dari sini." Suara gemuruh itu terus berlanjut, dan tanah di sekitar mereka mulai terbelah, memunculkan retakan-retakan besar yang menyeramkan. Dari dalam retakan itu, muncul sesuatu yang sangat besar, sangat gelap. Mata Bima terbuka lebar, melihat ke arah sesuatu yang mengerikan itu. Sebuah bayangan hitam yang sangat besar, dengan tangan yang panjang dan kulit yang kasar, muncul dari dalam tanah. Bima merasakan seluruh tubuhnya membeku. Tidak ada jalan keluar. Mereka sudah terjebak. Pak Wira berdiri, tetap tenang, meskipun ada sedikit kengerian yang tersirat di matanya. "Kalian telah melangkah terlalu jauh," kata Pak Wira dengan suara yang dalam. "Sekarang, kalian harus membayar, dan itu adalah keputusan yang tidak bisa diubah." Bima menatap bayangan hitam yang semakin mendekat, napasnya terhenti. Bayangan itu datang dengan kecepatan yang mengerikan, dan Bima tahu satu hal, mereka tidak akan selamat jika mereka tidak segera berbuat sesuatu. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Bima terdiam, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada bayangan hitam yang kini semakin mendekat. Tanah yang retak semakin lebar, dan suara gemuruh itu tak kunjung reda. Ia bisa merasakan udara semakin berat, hampir menyesakkan. Setiap detik yang berlalu seperti beban yang semakin sulit untuk ditanggung. Bayangan itu, yang mulai membentuk sosok besar dan gelap, bergerak lebih cepat. Dengan tangan yang panjang dan kulit yang tampak kasar, seolah berasal dari dunia lain, makhluk itu mendekati mereka tanpa suara, hanya desiran angin yang menyertai setiap gerakannya. Bima merasakan jantungnya berdegup kencang, semakin cepat, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. "Pak Wira." Bima akhirnya bisa bersuara, meskipun suaranya serak. "Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan bagian dari ritual, kan?" Pak Wira memandang Bima dengan tatapan yang sangat dalam, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penjelasan yang bisa ia berikan. "Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang, kalian harus mencari cara untuk bertahan. Apa yang terjadi di sini adalah konsekuensi dari pilihan kalian." Bima tidak tahu harus berkata apa lagi. Kata-kata Pak Wira tidak memberi jawaban yang jelas. Ia hanya bisa melihat ke arah makhluk itu yang kini semakin dekat, langkahnya semakin terasa menghentak tanah. Rasa takut mulai menguasai dirinya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dira yang sedari tadi hanya terdiam, akhirnya terbangun dari ketakutannya. Kita harus melawan," suaranya sedikit gemetar, tetapi ada ketegasan di sana. "Ada cara untuk mengalahkannya, kan? Kita tidak bisa hanya menyerah begitu saja." Aldo, yang sebelumnya tampak terperangah, kini berdiri dengan wajah penuh tekad. "Kita harus cari cara untuk bertahan hidup, Bima. Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh biarkan itu menang." Bima menatap teman-temannya, ada sedikit rasa harapan yang tumbuh. Jika mereka bisa bersatu, mungkin mereka punya sedikit peluang. Tapi bagaimana caranya? Kita sudah terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Suara Bima terdengar hampir putus asa, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Mereka harus mencari jalan keluar, meskipun segala sesuatu tampak mustahil. Pak Wira menatap mereka, lalu menggeleng pelan. "Kalian bisa bertahan hanya jika kalian mengerti satu hal, kekuatan yang kalian panggil bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan manusia biasa. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih tua, lebih besar dari apa yang kalian tahu." Dira memeluk tubuhnya, berusaha menenangkan diri. "Jadi, kita tidak bisa melawan, kan?" tanyanya dengan nada hampir putus asa. Pak Wira tetap diam sejenak, lalu perlahan berbicara. "Ada satu cara untuk keluar, tetapi itu akan melibatkan pengorbanan. Jika kalian ingin bertahan, kalian harus bersedia membayar harga yang lebih besar." Reza menatap Pak Wira dengan mata tajam. "Harga yang lebih besar? Apa itu?" "Kami sudah membayar dengan cukup banyak, Pak Wira. Apa lagi yang harus kami korbankan?"
Pak Wira menghela napas panjang, matanya mulai terlihat lelah. Kekuatan itu ingin mengambil sesuatu yang kalian cintai, sesuatu yang paling berharga bagi kalian. Kalian hanya punya satu kesempatan untuk melarikan diri, dan itu berarti kalian harus melepaskan apa yang paling kalian inginkan. Bima merasa tubuhnya semakin lemah, kata-kata Pak Wira makin menggelapkan hatinya. Apa yang kami harus lepaskan? Kami sudah terjebak di sini. Apa lagi yang bisa kami korbankan? Pak Wira menatap Bima dalam-dalam, seakan mencoba mengukur kedalaman hati Bima. Kalian harus rela melepaskan harapan kalian. Harapan untuk kembali ke dunia yang kalian kenal, harapan untuk hidup dengan cara yang kalian inginkan. Itu adalah harga yang harus kalian bayar. Dira menggigit bibirnya, tangannya menggenggam erat. Jadi kita harus kehilangan apa yang kita inginkan untuk bisa keluar dari sini? Itu sangat berat, Pak Wira. Kita sudah kehilangan banyak. Bima menatap ke arah makhluk yang semakin mendekat. Ia bisa merasakan tubuhnya hampir tidak mampu bergerak lagi. Semua yang terjadi terasa semakin tidak nyata, seolah ia terjebak dalam sebuah mimpi buruk tanpa akhir. Jika kalian tidak melepaskan harapan kalian, lanjut Pak Wira, maka kalian akan terjebak di sini selamanya. Kekuatan ini akan mengikat kalian dalam dunia yang tidak akan pernah kalian mengerti. Reza mendekat, wajahnya menunjukkan rasa cemas yang dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita menyerah begitu saja? Pak Wira diam sejenak, kemudian melangkah mendekat ke tengah keliling, dengan kedua tangan terentang. Kalian harus memutuskan. Tidak ada jalan tengah. Jika kalian ingin kembali, kalian harus siap kehilangan. Bima merasakan kekosongan dalam hatinya. Kehilangan, ia sudah cukup merasa kehilangan, kehilangan harapan, kehilangan rasa aman. Tetapi, apakah ini saatnya untuk benar-benar kehilangan segalanya? Harapan, bisik Bima dalam hati. Apa yang lebih penting dari itu? Tiba-tiba, bayangan hitam itu berhenti bergerak, berdiri tegak di depan mereka, matanya yang menyala seperti api memandang mereka satu persatu. Bima bisa merasakan getaran itu di seluruh tubuhnya. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang, dan sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Kehilangan. Itu yang dimaksud Pak Wira. Itu yang harus mereka bayar untuk bisa keluar. Lepaskan semuanya, kata Pak Wira dengan suara berat. Hanya dengan melepaskan semua yang kalian harapkan, kalian bisa bebas. Bima menggigit bibirnya, matanya menatap ke makhluk yang semakin mendekat, hatinya dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal, untuk bisa keluar, mereka harus menemukan keberanian untuk melepaskan segala yang mereka inginkan, segala yang mereka impikan. Lepaskan, bisik Bima pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Apakah itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup? Bima merasakan rasa berat di dadanya semakin menjadi-jadi. Rasa takut yang menguasai dirinya sejak awal pendakian kini telah menjalar ke seluruh tubuh. Tidak ada pilihan lain, pikirnya. Mereka harus membuat keputusan ini, meski apa yang harus mereka lepaskan terasa lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Di depannya, bayangan hitam itu kini semakin jelas. Matanya yang menyala seperti bara api memandang mereka satu persatu, seolah menunggu keputusan. Hanya suara napas mereka yang terdengar jelas, sementara makhluk itu tetap diam, menunggu reaksi. Lepaskan semuanya, kata Pak Wira dengan suara yang terdengar lebih berat, hampir tidak manusiawi. Ia berjalan maju, seolah menuntun mereka untuk melakukan hal yang sama. Bima memejamkan matanya sejenak. Tidak ada pilihan lain. Jika mereka ingin keluar hidup-hidup, mereka harus melepaskan harapan mereka. Mereka harus melepaskan semua yang mereka pikirkan tentang masa depan, tentang impian yang ingin mereka capai, tentang kehidupan yang mereka inginkan. Tapi bagaimana bisa? Harapan itu sudah menjadi bagian dari mereka. Tanpa harapan, apa yang akan mereka lakukan? Dira menatap Bima, matanya penuh keteguhan, meskipun masih ada ragu yang tersisa. Kita harus melepasnya, Bima. Jika kita tidak melepaskan semuanya,
kita tidak akan bisa keluar dari sini. Kita akan terjebak selamanya. Apa yang harus kita lepaskan, Dira? Tanya Bima, suaranya terdengar rendah dan penuh kebingungan. Apa yang lebih penting dari harapan kita? Apa yang lebih penting daripada hidup yang kita inginkan? Aldo, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Mungkin kita harus melepaskan ketakutan kita. Ketakutan yang selalu menghalangi kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang harus kita lepaskan. Bima menoleh ke Aldo. Kata-kata itu mengguncang pikirannya. Ketakutan. Apakah ketakutan mereka itu yang membuat mereka terjebak di sini? Jika mereka bisa melepaskan ketakutan, apakah itu cukup untuk membuat mereka bebas? Pak Wira mengangguk pelan. Kalian mulai memahami. Lepaskan ketakutan, lepaskan harapan, dan kalian akan tahu cara untuk keluar dari sini. Namun, di saat yang sama, Bima merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sangat kuat, seakan-akan ada suara yang memanggilnya, suara yang mengingatkannya untuk bertindak dengan hati-hati. Jika mereka terlalu cepat menyerah pada apa yang mereka anggap harapan, apakah mereka benar-benar bebas? Ataukah mereka justru akan kehilangan lebih banyak lagi? Reza berjalan maju, dengan wajah yang semakin cemas. Kita sudah melakukan ritual ini. Kenapa kita harus melepaskan semuanya? Apa yang akan terjadi jika kita melakukannya? Bukankah ini justru yang mereka inginkan? Pak Wira memandang Reza dengan tatapan tajam. Tidak ada yang bisa kalian lakukan dengan cara biasa. Ritual ini bukan sekadar soal memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Ini soal kalian yang mengendalikan diri kalian sendiri. Kalian harus memutuskan untuk melepaskan semua yang kalian anggap penting, agar tidak terjebak dalam dunia ini. Aldo mendekat ke Bima, menggenggam pundaknya dengan kuat. Kita sudah terlalu jauh, Bim. Tidak ada jalan lain. Kita harus melakukannya. Bima menatap wajah teman-temannya, masing-masing memancarkan kebingungan, ketakutan, dan harapan yang tak terucapkan. Mereka semua berada di titik yang sama. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka bisa benar-benar melepaskan segalanya yang telah mereka impikan, yang mereka perjuangkan? Di balik semua perasaan itu, Bima merasakan sebuah suara dalam hatinya yang semakin jelas. Tidak, ini bukan saatnya untuk menyerah, pikirnya. Kita harus menemukan cara lain. Matanya menatap ke makhluk besar di depan mereka yang semakin mendekat, tubuhnya semakin terangkat tinggi. Keputusannya mulai bulat. Ada satu hal yang lebih besar dari harapan dan ketakutan mereka. Itu adalah keberanian untuk terus bertahan, tidak menyerah, dan menghadapi apapun yang datang. Bima menatap Pak Wira dengan tatapan penuh tekad. Kita tidak bisa hanya melepaskan harapan dan ketakutan kita begitu saja. Itu bukan cara kita bertahan hidup. Kami tidak ingin terjebak dalam dunia ini, hanya untuk mencari jalan keluar. Pak Wira mengerutkan kening. Kalian masih belum mengerti. Kalian tidak punya pilihan lain. Jika kalian ingin selamat, kalian harus melepas semuanya. Itulah satu-satunya jalan. Tapi Bima tidak bisa diam saja. Ia merasa sesuatu yang lebih kuat menggerakkan dirinya untuk melawan. Ia tidak akan membiarkan makhluk itu menang. Jika mereka benar-benar terjebak di sini, maka mereka harus berjuang untuk keluar. Tidak ada yang bisa menggantikan keberanian untuk bertahan. Dengar, kata Bima dengan suara yang lebih lantang, kami akan bertahan dengan cara kami. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan melepaskan harapan kami. Aldo, Dira, dan Reza menatap Bima, mendengar ketegasan dalam suaranya. Mereka semua saling berpandangan, seolah saling memberi kekuatan. Kita tidak akan membiarkan mereka mengendalikan kita, kata Aldo, suaranya penuh tekad. Pak Wira terlihat terkejut, namun tidak mengatakan apa-apa. Makhluk hitam itu kini semakin dekat, namun Bima bisa merasakan sesuatu yang mulai berubah. Mungkin mereka tidak bisa melawan dengan cara yang biasa. Mungkin mereka harus melawan dengan cara yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Bima menghela napas panjang, dan tanpa ragu,
Ia melangkah maju. Kita akan bertahan. Kita akan melawan, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Ketika Bima melangkah maju, bayangan hitam itu mendekat semakin cepat. Namun, kali ini Bima merasakan ada kekuatan lain yang membantunya. Seolah ada energi yang mengalir melalui dirinya, sesuatu yang lebih besar dari ketakutan, lebih kuat dari harapan. Dira mengikutinya. Kita akan melawan bersama. Pak Wira memandang mereka dalam diam. Kalian telah memilih. Sekarang, terima konsekuensinya. Dengan langkah yang mantap, Bima dan teman-temannya berjalan menuju bayangan gelap itu, siap menghadapi apapun yang menunggu mereka di depan. Bima merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa seperti beban yang semakin sulit diangkat. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin keluar dari tubuhnya. Rasa takut yang tadi berangsur mereda kini kembali datang, lebih kuat, lebih nyata. Namun, di tengah ketakutan itu, ada rasa tekad yang lebih kuat. Mereka telah memilih jalan ini, dan tidak ada jalan untuk mundur. Makhluk hitam itu kini berada di depan mereka, semakin mendekat. Bima bisa melihat jelas betapa besar dan gelapnya sosok itu. Matanya yang menyala seperti bara api memandang mereka dengan tatapan kosong yang menakutkan. Suasana semakin hening, hanya terdengar napas mereka yang terengah-engah, suara alam yang semakin tidak terdengar, seakan semua kehidupan menghindar dari tempat ini. Dira berjalan lebih dekat ke Bima, menggenggam tangannya dengan erat. "Bima, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara parau, tetapi ada rasa khawatir yang mendalam di matanya. Bima tidak bisa menjawab. Sebuah perasaan yang sangat kuat muncul dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar soal ritual atau pesugihan. Ini sudah menjadi soal hidup dan mati. Mereka semua terjebak dalam situasi yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Pak Wira, yang sejak tadi hanya diam, kini mulai bergerak maju. "Kalian harus siap. Ini adalah ujian terakhir. Jika kalian ingin keluar, kalian harus menghadapi ini dengan hati yang bersih, tanpa ada rasa takut atau penyesalan." "Ujian terakhir?" Dira bertanya, bingung. "Apa maksudnya, Pak Wira?" Pak Wira menatap mereka dengan tatapan yang lebih serius dari sebelumnya. "Di sini, kalian tidak hanya melawan makhluk itu. Kalian harus melawan diri kalian sendiri. Kekuatan yang kalian panggil ini akan menguji seberapa kuat tekad kalian untuk bertahan. Ini bukan soal ritual semata, tapi soal memilih apakah kalian benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya." Aldo menelan ludah, wajahnya terlihat semakin tegang. "Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melawan makhluk itu dengan kekuatan kita?" Pak Wira menggeleng pelan. "Bukan kekuatan fisik yang akan membantu kalian di sini. Kekuatan sejati ada di dalam hati kalian. Kalian harus melepaskan ketakutan, melepaskan semua yang menahan kalian untuk melangkah maju." Bima merasa seolah seluruh tubuhnya beku. Ia menatap makhluk itu yang kini semakin mendekat, langkahnya semakin terasa menggema di telinganya. Bayangan itu bergerak dengan sangat cepat, tubuhnya membesar seiring kedatangannya, dan suara desisan yang terdengar membuat Bima merasa tenggelam dalam ketakutan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam pikiran Bima. Suara yang begitu jelas, begitu memaksa. "Lepaskan harapanmu. Terima kenyataan. Ini semua sudah terlambat." Suara itu seolah berasal dari makhluk di depan mereka. Bima terkejut, merasa tubuhnya semakin lemah. Apakah ini yang dimaksud dengan ujian terakhir? Apakah mereka benar-benar harus melepaskan segalanya untuk bisa keluar dari tempat ini? Ketakutan itu begitu kuat, begitu mencekam, hingga Bima merasa hampir tidak mampu berpikir jernih. Namun, dalam kekosongan itu, sebuah pikiran datang. "Tidak. Tidak seperti ini. Kami tidak akan menyerah," bisiknya dalam hati. Ia tidak akan membiarkan dirinya atau teman-temannya jatuh dalam ketakutan yang diciptakan makhluk itu. Mereka telah sampai sejauh ini. Mereka harus bertahan. Dira menggenggam tangannya lebih kuat. "Bima, aku takut. Tapi aku tidak akan mundur.
kita sudah terlalu jauh. Suara Dira terdengar tegar, meskipun ada ketakutan yang tersisa di matanya. Aldo juga mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Kita harus melawan, Bima. Kita tidak bisa membiarkan semua ini mengalahkan kita. Bima menatap wajah teman-temannya. Ada keteguhan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu mereka semua sudah berjuang keras. Mereka tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, mereka harus menghadapi ini dengan kepala tegak. Makhluk itu semakin mendekat. Sinar mata yang menyala memancar dari wajahnya yang gelap. Suara desisan semakin keras. Bima merasa seakan seluruh dunia berputar, seakan segala sesuatu akan runtuh dalam sekejap. Lepaskan semuanya, suara itu kembali terdengar di pikirannya. Lepaskan harapanmu. Terima kenyataan. Bima menutup matanya, berusaha menenangkan diri. Ia bisa merasakan getaran dalam tubuhnya. Ada rasa yang mulai muncul. Rasa yang lebih kuat daripada ketakutan. Keputusan itu sudah diambil. Ia tidak akan membiarkan makhluk itu mengendalikan hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Tidak, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan melupakan siapa diri kami. Dira menatap Bima, matanya penuh dengan kebulatan tekad. Kita akan berjuang, Bima. Kita akan melawan. Bima mengangguk, merasa hatinya lebih ringan. Mereka tidak akan kalah, tidak akan terjebak dalam ketakutan yang diciptakan oleh makhluk ini. Mereka akan melawan dengan cara mereka sendiri. Pak Wira melihat ke arah mereka, matanya yang tajam menilai keputusan mereka. Kalian telah memilih. Sekarang, kalian akan menghadapi konsekuensinya. Makhluk itu kini hanya beberapa langkah dari mereka. Bayangannya semakin besar, semakin menakutkan. Namun, Bima merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah energi yang datang dari dalam hati, jauh lebih kuat dari ketakutan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menyatu dengan dirinya, sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Kekuatan itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Kekuatan untuk bertahan, untuk melawan ketakutan, untuk melawan nasib yang ditentukan oleh makhluk itu. Ketika makhluk itu semakin dekat, Bima tidak mundur. Ia melangkah maju, diikuti oleh teman-temannya. Mereka berdiri bersama, menghadapi kegelapan itu dengan keberanian yang tak terlukiskan. Di saat yang sama, suara itu kembali terdengar. Kalian memang berani. Tapi itu tidak cukup. Makhluk itu membuka mulutnya yang lebar, siap untuk menelan mereka dalam kegelapan. Namun, Bima dan teman-temannya tidak gentar. Mereka sudah memilih jalan ini. Mereka akan melawan, dengan semua yang mereka miliki. Bima bisa merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Setiap detik yang berlalu seolah semakin mempersingkat jarak mereka dengan makhluk yang menanti di depan. Kegelapan semakin menggulung mereka, seperti ombak besar yang siap menelan setiap jiwa yang ada di jalannya. Namun, di dalam dirinya, ada sebuah dorongan yang kuat untuk bertahan. Bersama Dira, Aldo, dan Reza, mereka berdiri tegak di depan makhluk itu. Meski tubuh mereka gemetar, mata mereka dipenuhi tekad. Mereka sudah melewati begitu banyak rintangan. Mereka sudah berada terlalu jauh untuk mundur. Makhluk itu, dengan tubuhnya yang membesar, semakin mendekat. Matanya, yang menyala seperti bara api, menatap mereka dengan penuh amarah. Setiap langkah makhluk itu terdengar menggelegar, menciptakan getaran yang membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Lepaskan semuanya, suara itu kembali menggema dalam pikiran mereka. Bima bisa merasakan suara itu seperti merobek-robek hatinya. Lepaskan harapan. Lepaskan impian. Terima kenyataan. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Bima menatap makhluk itu dengan penuh kebencian. Tidak, ia tidak akan mendengarkan suara itu. Tidak akan menyerah begitu saja. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri, pada teman-temannya, bahwa mereka akan melawan hingga akhir.
Mereka bukanlah orang-orang yang mudah menyerah. Dira menarik napas dalam-dalam. Bima, kita harus kuat. Kita harus berdiri bersama. Bima menoleh ke Dira. Di wajahnya, ia melihat keteguhan yang sama. Dira tidak akan mundur. Tidak akan menyerah. Begitu juga dengan Aldo dan Reza, mereka juga sudah memutuskan untuk tidak takut lagi. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa kembali lagi, kata Bima, suaranya tegas. Ini adalah ujian terakhir. Jika kita ingin keluar, kita harus menghadapi makhluk ini dengan segala yang kita punya. Kita akan melawan, bersama. Aldo, yang masih memegangi tongkat pendakian dengan erat, mengangguk. Kita harus bertahan, Bima. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Pak Wira, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Kalian masih tidak mengerti. Kalian berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar makhluk ini. Ini adalah ujian dari kehidupan itu sendiri. Jika kalian tidak bisa melepaskan semua yang mengikat kalian, kalian akan tetap terjebak. Bima menatap Pak Wira, matanya penuh dengan rasa putus asa yang sudah berubah menjadi kekuatan. Kami tahu apa yang harus kami lepas. Tapi itu bukan berarti kami akan menyerah pada takdir. Pak Wira tersenyum kecil, meski matanya penuh dengan penyesalan. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian tidak tahu apa yang menanti di sisi lain. Jika kalian terus melawan, ada kemungkinan besar kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian bayangkan. Bima menggertakkan giginya. Kami siap kehilangan apapun. Yang penting, kami tidak kehilangan diri kami sendiri. Sementara itu, makhluk di depan mereka semakin mendekat, semakin besar. Ada getaran yang menggelora, seperti ada sesuatu yang menggerakkan dunia ini. Suara desisan yang semakin keras, suara-suara bisikan yang tidak bisa dimengerti, seolah ingin merasuk ke dalam pikiran mereka. Tapi Bima berusaha menutup telinganya dari semua itu. Ia fokus pada teman-temannya. Mereka adalah kekuatannya saat ini. Ayo, kita harus bergerak, Bima berkata dengan suara yang penuh tekad. Dengan langkah serentak, mereka maju bersama. Setiap langkah terasa berat, tetapi mereka tahu jika mereka berhenti, mereka akan kalah. Mereka berjalan maju, melewati kabut tebal yang datang tiba-tiba, menerobos kegelapan yang hampir menyelimuti seluruh alam. Makhluk itu semakin dekat. Begitu dekat hingga Bima bisa merasakan nafasnya yang dingin menerpa wajahnya. Namun, di saat yang sama, ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, kekuatan untuk bertahan. Sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, lebih kuat dari kegagalan. Dan kemudian, dengan sekejap, Bima merasakan getaran yang luar biasa. Makhluk itu menjerit keras, suara yang begitu mengerikan hingga membuat tulang mereka terasa seperti retak. Bima terhuyung mundur, merasakan bumi di bawahnya bergoyang hebat. Namun, ia tetap berdiri. Di dalam dadanya, ada suara yang berteriak untuk bertahan, untuk melawan. Tidak, ia berteriak, dan teman-temannya ikut bersuara. Makhluk itu berhenti, seolah terhenti oleh kekuatan yang tiba-tiba muncul. Bima merasakan sesuatu yang sangat kuat mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini terkunci, tersembunyi di balik ketakutannya. Dan kini, saat ia menghadapi makhluk itu, kekuatan itu keluar. Apa yang kalian lakukan? Suara makhluk itu bergetar, kali ini penuh dengan kekhawatiran. Bima menatap makhluk itu, matanya tajam, tidak gentar. Kami tidak akan menyerah. Kami sudah melewati cukup banyak hal. Kami tidak akan kalah begitu saja. Makhluk itu, yang tadinya besar dan menakutkan, kini mulai terlihat semakin kecil. Ketakutan yang menguasainya mulai hilang, tergantikan oleh kebingungan yang luar biasa. Suara-suara yang sebelumnya menggema dalam pikiran mereka kini mulai redup, seperti angin yang bertiup perlahan. Dira menatap Bima dengan mata berbinar. Kita berhasil, Bima. Kita benar-benar berhasil. Namun, Bima tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari segalanya. Makhluk itu memang tampak mundur,
tetapi pertempuran ini jauh dari selesai. Mereka baru saja memasuki babak baru dalam perjalanan mereka yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, di balik kegelapan, mereka bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Sesuatu yang lebih berbahaya dan menakutkan daripada apa yang baru saja mereka hadapi. Tapi sekarang, mereka sudah siap. Mereka telah mengambil keputusan yang mengubah segalanya, dan mereka tidak akan mundur lagi. Bima berdiri tegak, tubuhnya lelah, tapi matanya penuh dengan keyakinan. Dira, Aldo, dan Reza ada di sampingnya, masing-masing dengan ekspresi yang sama. Mereka telah melewati banyak hal, terjebak dalam kegelapan, bertarung melawan ketakutan dan nasib yang seolah tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Namun, kini, mereka berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Meskipun dunia sekitar mereka dipenuhi ketegangan, mereka tahu satu hal, mereka sudah berada di titik tak ada jalan mundur. Makhluk itu mundur perlahan, seiring kekuatan yang muncul dari dalam diri mereka. Bima merasakan sesuatu yang tak terungkapkan. Mereka semua tidak lagi terikat pada ketakutan yang sama. Mereka telah menembus batas mereka. Meskipun makhluk itu mundur, Bima tahu bahwa itu bukan akhir. Makhluk itu bukan yang terakhir. Ada sesuatu yang lebih besar lagi menunggu di depan mereka. Tidak ada lagi jalan mundur, kata Bima dengan suara yang penuh penegasan. Kita harus melanjutkan perjalanan ini. Dira menatapnya, matanya penuh kebingungan. Bima, kita baru saja selamat dari itu. Bukankah kita bisa berhenti sekarang? Bukankah ini sudah cukup? Bima menggenggam tangan Dira, memberikan kekuatan. Tidak, Dira. Kita datang ke sini dengan satu tujuan, dan kita harus menyelesaikannya. Tidak ada kata cukup. Kita sudah memilih jalan ini, dan kita harus menyelesaikannya dengan apapun yang kita miliki. Aldo yang berdiri di samping Reza menatap Bima dengan tatapan yang sama tegas. Aku setuju. Kalau kita berhenti sekarang, kita hanya akan memberi kemenangan kepada makhluk itu. Kita sudah jauh, kita harus lebih jauh lagi. Reza, yang sejak tadi lebih banyak diam, kini mengangguk perlahan. Aku sudah tidak takut lagi. Kita harus menghadapinya, sampai selesai. Bima menghela napas panjang, mencoba meresapi kata-kata teman-temannya. Semua ini lebih dari sekadar ritual atau sekadar pesugihan. Ini adalah ujian dari seluruh hidup mereka. Bukan hanya tentang keluar dari masalah keuangan mereka, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, menghadapi ketakutan yang sudah menggerogoti mereka dari dalam. Makhluk itu yang sebelumnya tampak begitu besar kini mulai memudar, tubuhnya menyusut seiring dengan keteguhan yang muncul dalam diri mereka. Namun, Bima tahu ini bukan akhir. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Mereka baru saja melewati lapisan pertama dari ujian ini. Pak Wira, yang sejak tadi berada di belakang mereka, melangkah maju. Wajahnya penuh kerutan, matanya yang tajam menilai mereka semua. Kalian masih belum mengerti. Ini baru awal. Setiap keputusan yang kalian buat akan membawa konsekuensi. Apa yang kalian hadapi bukan hanya makhluk itu, tetapi kalian akan berhadapan dengan hal-hal yang lebih mengerikan. Bukan lagi soal makhluk itu, Pak Wira, jawab Bima dengan tegas. Ini soal apa yang kami pilih untuk percaya, soal bagaimana kami menghadapi ketakutan itu. Pak Wira memandang mereka dengan mata yang penuh keheranan. Kalian benar-benar siap? Ini bukan soal pesugihan lagi. Ini soal hidup dan mati. Bima menatap Pak Wira, rasa tekad semakin menguat dalam dirinya. Kami tidak takut lagi. Kami siap menerima apapun yang ada di depan. Pak Wira terdiam. Ada raut wajah yang berubah pada dirinya. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan. Setelah itu, suasana menjadi hening, hanya terdengar desiran angin yang berhembus dari lereng gunung. Udara dingin mengiris kulit mereka, tetapi tidak ada yang merasa takut. Mereka telah melewati banyak hal, dan kini mereka hanya perlu menghadapi satu hal lagi, diri mereka sendiri. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar di sekitar mereka, mengguncang tanah dan langit.
Seperti ada sesuatu yang sangat besar yang bergerak di bawah mereka. Tanah bergetar hebat, membuat mereka terhuyung, dan dalam sekejap, sebuah cahaya terang muncul di depan mereka. Cahaya yang begitu menyilaukan, sampai-sampai Bima hampir tidak bisa membuka matanya. Ini yang kalian tunggu, suara Pak Wira terdengar dari belakang mereka. Cahaya ini adalah ujian terakhir. Jika kalian bisa bertahan, kalian akan keluar hidup-hidup. Tetapi jika kalian jatuh, kalian akan terjebak selamanya. Bima menatap cahaya itu dengan penuh rasa penasaran. Cahaya itu bukan seperti cahaya biasa. Ada kekuatan yang sangat besar di baliknya. Seakan-akan cahaya itu menyimpan segala jawaban, dan segala pertanyaan yang mereka bawa selama ini. Apakah kalian siap? Pak Wira bertanya dengan serius. Bima menatap Dira, Aldo, dan Reza. Mereka semua tampak sama tegar. Tak ada lagi keraguan di mata mereka. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita siap, jawab Bima dengan mantap. Mereka melangkah maju, memasuki cahaya itu dengan langkah yang penuh keyakinan. Setiap langkah mereka terasa lebih ringan, meskipun dada mereka masih dipenuhi kegelisahan. Cahaya itu seolah memeluk mereka, membawa mereka menuju sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang lebih besar dari segala hal yang pernah mereka bayangkan. Namun, di dalam hati mereka, ada satu hal yang pasti. Mereka sudah memilih untuk berjuang sampai akhir, tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Ketika mereka melangkah lebih dalam ke dalam cahaya itu, suara gelap yang telah mengikutinya sejak awal tiba-tiba menghilang. Seakan-akan semua yang mereka takutkan selama ini lenyap begitu saja. Dan di dalam kedamaian yang aneh itu, Bima merasa untuk pertama kalinya, mereka telah berhasil. Tapi ketika cahaya itu memudar, yang tersisa adalah keheningan yang mendalam. Seperti sebuah ruang kosong yang membungkus mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka sudah menang atau kalah. Yang jelas, mereka telah melewati ujian terbesar dalam hidup mereka. Di depan mereka, tidak ada apa-apa. Hanya kehampaan. Tetapi Bima tahu, bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Karena dalam setiap langkah, mereka telah mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, mereka sudah siap menghadapinya. Tamat.